Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Dan sore hari ini, perlengkapi kami kembali dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom anak-anak muda yang kasih Tuhan. Sore hari ini kita kembali bersama-sama belajar tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita lihat bahwa hari-hari ini bukan semakin baik tetapi semakin jahat. Tetapi Tuhan mau ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang excellent di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau belajar tentang the secret of excellence. Nah, saudara yang kasih Tuhan, anak muda yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Anak-anak muda kasih Tuhan, ayat firman ini menyatakan dari pernyataan seorang raja, yaitu Raja Salomo, yang secara lahiriah dia memiliki segala sesuatu yang dia miliki atau dia inginkan atau dia dambakan di dalam kehidupannya. Apa saja yang dia inginkan, bahkan hikmat, pengetahuan, kedudukan, kekayaan, bahkan kemasyhuran dia bisa miliki. Tetapi berdasarkan apa yang sudah dia alami, ada banyak pengalaman bahwa kunci untuk meraih keberhasilan adalah menjadi yang terbaik. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dengan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus yang terbaik. Kenapa? Yeremia 18 ayat yang keempat berkata begini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi anak-anak muda kasih Tuhan, Tuhan mau, Tuhan pengen setiap kita itu menghasilkan sesuatu yang baik dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Yeremia tadi, bahwa ibaratnya Tuhan itu seperti seorang tukang periuk atau pembuat guci dari tanah liat. Ketika periuk tadi tidak baik menurut pandangannya, dia akan rusakkan sedemikian rupa. Dia akan hancurkan, dia buat kembali menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita lihat mungkin hari-hari hidup kita tidak semakin baik, tapi ingat, Tuhan mau kita menjadi yang terbaik. Bahkan kalau kita lihat lagi tentang perumpamaan talenta, tentang talenta. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30, kita bisa baca, kita bisa lihat bahwa setiap orang pasti Tuhan berikan minimal 1 talenta. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 dikatakan ada seorang tuan yang akan bepergian keluar kota. Dia panggil semua hamba-hambanya, dia berikan pada hamba yang pertama 5 talenta. Kemudian dia berikan lagi ke hamba yang berikutnya 3 talenta. Ada yang diberikan 1 talenta. Apa yang terjadi? Yang 1 talenta dia kubur rapat-rapat. Dia sembunyikan rapat-rapat. Tidak menghasilkan yang terbaik. Tetapi yang lain dia kembangkan. Mereka kembangkan bahkan berlipat kali ganda. Apa yang terjadi dengan yang 1 talenta? 1 talenta tadi Tuhan itu ambil. Dan yang lain diberikan lebih lagi. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Nasib semua orang, kalau kita perhatikan di dalam Pengkhotbah 9 tadi, judulnya itu adalah nasib semua orang sama. Jadi sebenarnya nasib setiap orang itu sama di hadapan Tuhan. Nasib hidup kita di hadapan Tuhan itu sama karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Tetapi apa yang akhirnya membedakan, apa yang akhirnya membuat orang berbeda, itu adalah kecakapannya di dalam mengerjakan sesuatu dan iman yang dia miliki. Anak-anak kasih Tuhan, ini yang sering
kali kita kurang sadari. Ini yang sering sekali kita tidak menyadari bahwa ketika kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Sering kali ketika kita bekerja kita asal-asalan. Sering kali ketika kita melakukan sesuatu, yang penting jadi. Padahal Tuhan mau segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi excellent. Saudaraku, Amsal 22 ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Anak-anak berkasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Sebab itu jangan pernah kita sia-siakan. Kalau saudara perhatikan di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 bagian B tadi dikatakan begini. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemanakah engkau akan pergi? Saudara kasih Tuhan, kalau kita ngerti sebenarnya tidak ada alasan untuk orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah kita memandang hina, jangan pernah kita berkata, pekerjaanku hanya pekerjaan biasa-biasa saja, aku kerja juga asal-asalan. Tetapi saya mau katakan begini, apapun yang kita kerjakan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini, banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mungkin mengalami hal yang tidak baik di dalam pekerjaannya. Selagi kita masih bekerja, selagi kita masih melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan mau kita lakukan yang terbaik. Jangan pernah kita berkata, pekerjaanku adalah pekerjaan yang hina. Sekalipun orang memandang pekerjaan kita itu hina, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada pekerjaan yang rendah. Di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan yang ke-24 firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Anak-anak dikasih Tuhan, Kolose 3 ayat 23 dan 24 ini adalah satu ayat yang tidak bisa dipisahkan. Seringkali kita hanya berbicara atau berkata bahwa lakukan segala sesuatu, lakukan pekerjaanmu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, betul. Tetapi kalau kita lihat ayat 24, Kolose 3 24 tadi, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Artinya apa? Segala pekerjaan kita, segala yang kita lakukan, baik saudara belajar di sekolah, baik saudara bekerja dimanapun saudara bekerja, ada satu upah, ada satu reward yang akan Tuhan berikan. Ayat 24 tadi berkata, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi ayat atau Kolose 3:23 sampai 24 ini menasehatkan bagi setiap kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Bukan setengah hati. Bekerja sepenuh hati, belajar sepenuh hati. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, bekerjalah dengan sebaik mungkin. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak komplain. Jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan kita banding-bandingkan dengan teman satu pekerjaan kita. Karena kita sudah punya pekerjaan yang sudah ditetapkan. Dan kita menerima upahnya masing-masing. Saudara kasih Tuhan, sama halnya di dalam pelayanan atau melayani orang lain. Kita lakukan dengan segenap hati. Anak-anak muda kasih Tuhan,
Kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk melakukan seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan selama dia ada di muka bumi ini. Ingat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata, sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Tuhan, kalau Yesus melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya, kenapa kita tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Selama hidupnya Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan diri kita? Kalau kita berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jangan itu hanya menjadi slogan di dalam kehidupan kita. Tapi lakukan dengan cara yang benar. Kerjakan dengan cara yang benar. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ini tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik, bisa jadi kita melakukan setengah-setengah. Bisa jadi kita melakukan dengan tidak segenap hati. Bisa jadi kita melakukannya hanya yang penting pemimpin saya senang, yang penting atasan saya senang. Tapi mari lakukan dengan segenap hati. Lakukan dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita peroleh adalah hasil yang excellent, hasil yang terbaik. Mari kita koreksi diri kita masing-masing hari-hari ini. Sudahkah kita melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik? Apakah ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, ketika kita belajar, yang penting orang tua saya senang lihat saya belajar, nongkrong duduk di depan handphone, di depan komputer. Tetapi bukan pelajaran yang kita lihat. Bukan pelajaran yang kita periksa. Atau ketika kita bekerja, apakah kita bekerja asal-asalan? Atau kita bekerja dengan sepenuh hati? Atau ketika kita melayani, saudara yang sudah melayani Tuhan, apakah pelayanan saudara hanya pelayanan biasa-biasa saja karena rutinitas? Tapi melakukanlah dengan segenap hati kita. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan segenap hati. Kalau kita perhatikan di dalam kisah di Alkitab, yaitu Kaleb. Kaleb mengalami pengenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya sekalipun dia membutuhkan waktu 45 tahun. Waktu penantiannya cukup panjang. Bukan waktunya sebentar, setahun 2 tahun, tetapi Kaleb harus menanti 45 tahun supaya janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Dan kita pun percaya bahwa janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Saat kita menantikan Tuhan, saat kita melakukan dengan segenap hati, saat kita melakukan dengan sepenuh hati kita. Ingat di dalam Kolose 3:24 tadi, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan ada upah yang akan kita terima dari Tuhan. Ketika Tuhan berikan upah atau reward dalam hidup kita, saudara pasti akan melihat yang terbaik itu juga yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Ketika kita berikan yang terbaik, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Sebab itu, rahasia untuk kita menjadi excellent, rahasia untuk kita menjadi yang terbaik, tidak ada kata lain. Lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati saudara. Dan kita akan lihat semuanya akan Tuhan genapi di dalam kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kebenaran firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan bagi setiap kami. Ajar kami, bimbing kami, didik kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu, kami percaya ketika kami melakukan dengan yang terbaik, kami lakukan dengan segenap hati kami lakukan dengan sepenuh hati kami, Engkau Tuhan adalah Tuhan atas setiap kami. Dan ada satu upah, ada satu reward yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami,
bimbing kami, didik kami. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk melakukan semuanya dengan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan sebentar kami juga berpisah, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, masa muda kami, hidup kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Anak-anak muda yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Terima berkatnya, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.